Assalamualaikum, saya Nanda dari kelompok 3 bersama Rizka dan Rehan akan mempresentasikan buku The Philosophy of Design di bab 3 tentang modernisme halaman 72 sampai 90. Apa itu desain? Desain adalah proses kreatif yang melibatkan perencanaan dan pembuatan objek, sistem, atau solusi yang memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. Desain tidak hanya berkaitan dengan estetika, tapi juga fungsi, kenyamanan, dan efektivitas penggunaan. Desain dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari produk fisik seperti furnitur dan pakaian, hingga desain digital seperti aplikasi dan situs web. Selanjutnya ada peran desain dalam masyarakat. Peran desain yang pertama adalah sebagai pemecahan masalah. Desain bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang inovatif dan efisien. Desainer mengidentifikasi kebutuhan dan mencari solusi terbaik yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks. Yang kedua ada komunikasi dan ekspresi. Desain juga berfungsi sebagai alat komunikasi dan ekspresi. Melalui desain, ide dan pesan dapat disampaikan dengan jelas dan efektif. Ini mencakup elemen seperti visual, warna, dan bentuk yang dapat mempengaruhi persepsi emosi pengguna. Yang ketiga ada estetika dan kenyamanan. Desain memperhatikan aspek estetika untuk menciptakan produk yang menarik secara visual. Selain itu, kenyamanan dan kegunaan juga menjadi fokus utama. Memastikan produk tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga mudah dan nyaman digunakan. Yang terakhir, peran desain dalam masyarakat adalah inovasi dan peningkatan. Desain mendorong inovasi dengan menciptakan produk baru yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Desainer berperan dalam mengembangkan teknologi baru dan memperbaiki produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Selanjutnya ada evolusi peran desainer. Para desainer telah berkembang dari sekedar pencipta estetika menjadi agen perubahan sosial dan inovator teknologi. Pada masa lalu, desain lebih berfokus pada aspek dekoratif dan kerajinan. Namun, seiring berjalannya waktu, desainer mulai berperan dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, kesehatan, dan lingkungan. Kini, desainer diharapkan memiliki keterampilan multidisiplin dan mampu bekerja dalam tim yang beragam untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan berdampak luas. Dari situ kita akan melihat beberapa perubahan peran desainer dari masa ke masa. Yang pertama ada masa praproduksi. Desainer seringkali terfokus pada kerajinan tangan dan dekoratif di masa ini. Produk-produk yang dibuat oleh pengrajin yang memiliki keterampilan khusus dalam pembuatan dan dekorasi. Yang kedua ada revolusi industri. Produk massal mulai menjadi mungkin di masa ini, dan desainer mulai berperan dalam menciptakan produk yang bisa diproduksi secara efisien di pabrik. Yang ketiga ada di abad ke-20 yaitu modernisme. Desainer mulai lebih bekerja dekat dengan insinyur dan arsitek untuk menciptakan produk yang tidak hanya estetis tapi juga fungsional. Dan yang terakhir ada di era digital dan teknologi sekarang. Desainer grafis, desainer produk, dan desainer antarmuka pengguna atau UI UX menjadi penting dalam menciptakan pengalaman digital di masa sekarang. Setelah itu kita akan menemukan proses dan tantangan dalam desain. Apa saja yang biasanya ditemukan dalam proses desain? Yang pertama adalah penelitian dan pemahaman. Salah satu tantangan terbesar dalam desain adalah masalah yang tidak terdefinisi dengan baik. Desainer seringkali harus bekerja dengan informasi yang terbatas dan menemukan cara untuk mendefinisikan ulang masalah sebelum mencari solusi. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya. Desainer harus bekerja dalam batasan sumber daya seperti waktu, anggaran, dan bahan. Ini menuntut kreativitas dan efisiensi dalam memanfaatkan apa yang tersedia untuk menghasilkan solusi terbaik. Yang ketiga ada kebutuhan pengguna yang beragam. Pengguna memiliki kebutuhan dan preferensi yang beragam yang dapat menjadi tantangan dalam menciptakan desain yang penuh harapan semua pihak. Desainer harus mampu menyeimbangkan berbagai kebutuhan ini dan membuat kompromi yang tepat. Lalu ada juga perubahan teknologi dan tren.
Desainer harus terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan tren pasar. Desainer harus selalu up to date dengan perkembangan terbaru dan siap untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan perubahan ini. Dan yang terakhir ada etika dan dampak sosial. Desainer juga menghadapi tantangan etis dalam pekerjaan mereka. Ini mencakup pertimbangan tentang dampak sosial dan lingkungan dari desain mereka, serta tanggung jawab untuk membuat keputusan yang etis dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka dan Rehan. Perkenalkan, nama saya Rizka Rosiana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nanda Sartika. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul modernisme. Modernisme adalah gerakan budaya dan artistik yang berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai respons terhadap perubahan besar dalam masyarakat akibat revolusi industri, urbanisasi, dan perkembangan teknologi. Modernisme muncul dari pengaruh revolusi industri, urbanisasi, seni dan sastra baru, serta teori dan filosofi yang mengubah pandangan terhadap manusia dan masyarakat. Berikut beberapa pengaruh modernisme terhadap desain, yaitu yang pertama, fungsionalisme. Fungsionalisme ini memiliki prinsip form follows functions atau bentuk mengikuti fungsi menjadi landasan dalam desain modernis. Yang kedua itu kesadaran bentuk. Kesadaran bentuk adalah desain modernis ditandai dengan garis-garis bersih, bentuk geometri sederhana, dan minim ornamentasi. Yang ketiga, pengguna material modern, yaitu bahan-bahan seperti baja, kaca, dan beton menjadi populer dalam arsitektur modernis. Yang keempat, integrasi teknologi adalah desain modernis seringkali mengintegrasikan teknologi terbaru baik dalam konstruksi bangunan maupun dalam bentuk industri. Yang kelima, desain untuk semua, yaitu modernisme memiliki aspirasi sosial untuk membuat desain yang lebih fungsional dan terjangkau bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kalangan elit. Yang selanjutnya itu ada beberapa kritik terhadap modernisme, yaitu kurangnya manusiawi dan kegagalan sosial. Contoh, dehumanisasi. Modernisme sering dianggap terlalu fokus pada fungsionalitas dan rasionalitas. Contoh kedua, kegagalan proyek sosial. Banyak proyek perumahan modernis, terutama di kawasan urban, yang gagal memenuhi harapan sosial dan sering berakhir menjadi kawasan kumuh. Yang kedua itu ada uniformitas dan kurangnya identitas lokal. Contoh yang pertama itu keseragaman. Desain modernis yang mengutamakan kesederhanaan dan keseragaman seringkali mengabaikan konteks budaya dan lokal. Contoh kedua, penolakan tradisi. Dalam upaya meninggalkan tradisi, modernisme sering mengabaikan nilai-nilai arsitektur lokal dan tradisional yang penting bagi identitas dan warisan budaya suatu komunitas. Yang ketiga, estetika yang terlalu minimalis. Contohnya kekurangan estetika. Kritik ini menyoroti bahwa estetika modernis yang terlalu minimalis dan fungsional dapat terasa membosankan dan kurang menarik. Dan yang keempat, masalah lingkungan. Contohnya kurang kesadaran lingkungan. Banyak bangunan modernis yang dibangun tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan. Selanjutnya ada beberapa poin mengenai relevansi modernisme saat ini, yaitu yang pertama, adaptasi terhadap isu lingkungan. Contohnya desain berkelanjutan, yaitu tren arsitektur dan desain saat ini semakin mempengaruhi pada keberlanjutan. Yang kedua, keseimbangan antara fungsi dan estetika. Contohnya pendekatan holistik adalah desain kontemporer semakin menekankan keseimbangan antara fungsi dan estetika. Yang ketiga itu ada penghargaan terhadap keberagaman budaya. Contohnya desain kontekstual, yaitu ada peningkatan kesadaran akan pentingnya konteks lokal dalam desain. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi canggih, yaitu contohnya smart design adalah penggunaan teknologi canggih dalam desain modern terus berkembang, seperti penggunaan sistem rumah pintar dan teknologi hijau. Selanjutnya penjelasan mengenai cara desain berfungsi sebagai bentuk ekspresi. Yang pertama itu ada penggunaan warna, contohnya emosi dan suasana, dan identitas merek.
Yang kedua, bentuk dan garis, contohnya karakter dan gaya, dan dinamika dan gerakan. Yang ketiga itu tekstur dan material, contohnya sensasi taktil dan kesan kualitas. Yang keempat itu ada tipografi, contohnya nada dan suara, dan hierarki informasi. Yang kelima itu ada komposisi dan tata letak, contohnya keseimbangan dan harmoni, dan fokus perhatian. Yang keenam, simbolisme dan ikonografi, contohnya itu makna tersembunyi dan konteks budaya. Apa yang diungkapkan melalui desain? Yang pertama itu ada identitas, yaitu desain dapat mencerminkan identitas individu, organisasi, atau merek. Yang kedua itu ada nilai dan filosofi, yaitu desain seringkali mengungkapkan nilai-nilai filosofi yang dipegang oleh desainer atau organisasi. Yang ketiga, emosi dan mood. Desain dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi penggunanya. Misalnya, interior dengan pencahayaan hangat dan warna lembut bisa menciptakan suasana yang nyaman dan menenangkan. Yang keempat, pesan dan informasi, yaitu desain berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan dan informasi. Yang kelima, inovasi dan kreativitas, yaitu desain yang inovasi dan kreatif menunjukkan kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan dan menawarkan solusi baru yang menarik. Yang keenam, ada budaya dan tradisi, yaitu desain dapat mencerminkan dan melestarikan budaya tradisi. Selanjutnya, perdebatan antara realitas dan ilusi dalam desain. Yang pertama itu ada fungsionalitas versus estetika. Fungsionalitas itu dalam desain seringkali dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis dan fungsional. Kalau estetika di sisi lain, desain juga bertujuan untuk menciptakan pengalaman visual yang menarik dan mempengaruhi persepsi penggunanya. Yang kedua itu ada material asli versus material ilusi. Kalau material asli itu penggunaan material yang sebenarnya seperti kayu, beton, atau logam memberikan sensasi nyata dan kekuatan fisik yang dapat dipahami secara langsung. Kalau material ilusi itu desain seringkali menggunakan bahan yang terlihat seperti sesuatu yang lainnya, misalkan vinil yang terlihat seperti kayu, untuk menciptakan ilusi estetika tanpa menggunakan material asli. Ini dapat menimbulkan perdebatan tentang keaslian dan nilai material. Yang ketiga adalah estetika versus kegunaan. Representasi visual, yaitu desain grafis dan digital seringkali menciptakan representasi visual yang ideal atau dramatis, dan pengalaman nyata, pengalaman langsung dengan produk atau ruang mungkin tidak selalu memenuhi ekspektasi yang dibangun oleh representasi visual, yang dapat menimbulkan ketidakcocokan antara harapan dan kenyataan. Yang terakhir ada representasi visual versus pengalaman nyata. Contohnya estetika. Desain yang sangat menekankan estetika bisa menciptakan efek visual yang menawan, namun mungkin mengorbankan aspek kegunaan dan kenyamanan. Yang kedua itu kegunaannya, yaitu desain yang lebih fokus pada fungsionalitas mungkin tidak selalu mempertimbangkan elemen estetika yang bisa mengakibatkan pengalaman pengguna yang kurang memuaskan secara visual. Selanjutnya itu penjelasan mengenai realitas ilusi dalam desain. Yang pertama, desain ilusi optik, yaitu contohnya ilusi visual. Desain grafis dan arsitektur seringkali menggunakan ilusi optik untuk menciptakan efek visual yang menarik atau untuk memperbesar ruangan secara visual. Yang contoh yang kedua itu manipulasi perspektif. Itu teknik seperti penggunaan perspektif dan skala dapat menciptakan ilusi ruang yang lebih besar atau lebih kecil daripada kenyataan. Yang kedua ada desain
dan perception. Contohnya itu menciptakan atmosfer, yaitu desain interior dapat menciptakan atmosfer atau suasana yang berbeda dari kenyataan fisik, seperti menggunakan pencahayaan lembut untuk membuat ruangan terasa lebih nyaman. Contoh kedua itu pengalaman sensorik, yaitu desain juga dapat menciptakan ilusi melalui pengalaman sensorik, seperti meniru tekstur atau bau untuk memberikan kesan yang diinginkan. Yang ketiga ada simulasi dan prototype. Contohnya simulasi virtual, yaitu teknologi seperti realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR memungkinkan desainer untuk menciptakan simulasi ilusi dari ruang atau produk sebelum mereka direalisasikan secara fisik. Contoh kedua itu prototype, yaitu sering kali digunakan untuk mengeksplorasi desain dan menguji ilusi yang mungkin timbul sebelum produksi akhir. Cukup sekian mengenai presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Raihan. Halo, perkenalkan saya Muhammad Raihan Aziz. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rizka Rosiana. Proses dan tantangan dalam desain. Dalam kajian internasional, artefak baik berupa benda fisik ataupun dokumen dapat dianalisa melalui lensa teori. Ada terbagi dua teori, yaitu teori internasionalisme dan teori evolusioner. Teori internasionalis berfokus kepada peran suatu negara atau sistem global. Dia dapat dilihat sebagai simbol kekuasaan, diplomasi, alat, budaya, dan penanda identitas nasional. Sementara evolusioner, dia berfokus sebagaimana berkembang seiringnya waktu. Tentu saja bisa berubah ya. Dia bisa dilihat sebagai cerminan perubahan sosial dan budaya politik, evolusi hukum internasional, dan inovasi perubahan teknologi. Ada beberapa langkah untuk menentukan fungsi dalam konteks desain artefak, yaitu identitas tujuan artefak, yaitu apa tujuan dan siapa yang ingin menggunakan artefak tersebut. Analisa kebutuhan penggunanya, tentu saja pengguna harus dipertimbangkan seperti untuk keinginan dan konteks dari pengguna usernya. Terus ada fungsi utama dan sekundernya. Tentunya kita harus mau memikirkan untuk fungsinya juga. Ini hampir sama juga desain untuk fungsionalis, tapi dia lebih ke ruang, bentuk, material, dan tekniknya. Integrasi dan konsistensi. Lalu ada uji coba dan evaluasi. Tentu saja dengan evaluasi kita harus mempertimbangkan dan harus lebih mencocokkan untuk seperti ada timbal baliknya untuk ke pengguna dan si kreator pembuat, seperti itu. Lalu kita ke hubungan antara fungsi dan estetika. Konsep form follows function. Form follows function adalah prinsip di mana desain yang menekankan sebuah bentuk, sebuah objek, atau bentuk yang harus ditentukan oleh fungsinya. Prinsip ini sering dihubungkan dengan arsitektur, desain modern, terutama pemikiran dari ada sebuah karya seni dulu, pemikiran dari Louis Sullivan. Dia adalah seorang arsitek yang cukup terkenal yang memperkenalkan ide ini. Dia ada seperti ada membuat konteks form follow function sebagai berikut. Ada sebagai fungsi dasar desain. Contohnya misalnya desain kursi. Fungsi utama adalah memberikan tempat duduk yang nyaman, seperti ini, cukup nyaman ya.
Memahami fungsi ini, desainer dapat memilih bentuk, material, fitur yang mendukung atas kenyamanan dan kestabilan. Misalnya kursi ini terbuat dari bahan kulit yang membuat kita cukup nyaman, memiliki bentuk yang menurut saya cukup comfortable dengan ada sedikit kalau nggak kelihatan dari sini, tapi ini dia ada handstandnya. Lalu kita lanjut lagi. Bentuk terbentuk dari fungsi. Misalnya seperti rumah contohnya. Fungsi ventilasi, cahayaan alami, dan ruang terbuka akan mempengaruhi bentuk arsitektur. Desain dari jendela ataupun atap miring mungkin muncul sebagai respon terhadap kebutuhan yang fungsionalis. Misalnya atap kita kan berbentuknya seperti mengkerucut seperti ini ya. Itu berfungsi untuk misalnya ada air hujan yang jatuh dari langit, pastinya akan mempermudah airnya untuk mengalir turun ke bawah, tidak menampung di atas rumah kita. Integrasi estetika dan fungsi. Desain modern dari panci memasak seringkali menampilkan bentuk yang sederhana ya, cukup sederhana dan fungsionalis, seperti pegangan yang sebelah di kiri dan kanannya, memiliki permukaan anti lengket, dan semakin lama cukup sederhana lah, tapi sangat efektif. Keindahan fungsionalis dalam desain praktis. Keindahan fungsionalis atau functional beauty adalah konsep di mana estetika dan fungsi digabungkan untuk menciptakan sebuah desain. Tidak hanya menarik secara visual, tapi kita harus juga harus efektif untuk memenuhi tujuan tersebut. Dalam desain praktis, ini berarti bahwa setiap elemen estetika dari produk ataupun objek dirancang dengan tujuan yang praktis. Saya lanjut lagi. Pertimbangan etis dalam desain. Pertimbangan etis dalam desain adalah aspek yang sangat penting, melibatkan tanggung jawab, lingkungan, moral, sosial dalam sebuah desain. Ini memastikan bahwa desain tidak hanya memenuhi kebutuhan secara praktis, tetapi juga mempertimbangkan jangka panjang terhadap masyarakat. Ini saya akan sebutkan beberapa aspek penting lagi, seperti dampak terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan, aksesibilitas dan inklusi, transparansi dan kejujuran, dan tidak jauh juga dengan dari HAM, karena kita juga harus dalam desain kita tidak boleh lari dari HAM. Kita juga harus memperhatikan hal tersebut, privasi dan keamanan data, keterlibatan umpan balik pengguna user sama creator, dan tidak menyinggung soal budaya juga. Dengan pertimbangan etis dalam desain, berfokus untuk kebutuhan dan keinginan konsumen, melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana desain dapat mempengaruhi pengguna, masyarakat secara seluruh, serta memastikan bahwa desain tersebut bertanggung jawab dan cukup adil. Kesimpulannya, pertimbangan etis dalam desain yang berfokus untuk kebutuhan dan keinginan konsumen melibatkan upaya untuk menciptakan sebuah solusi yang adil, aman, bertanggung jawab. Ini termasuk memprioritaskan kebutuhan konsumen, memastikan transparansi, kejujuran, memperhatikan lingkungan, serta memastikan bahwa produk dan desain mendukung prinsip HAM yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan pertimbangan etis, desainer dapat menciptakan sebuah produk dan solusi
yang tidak hanya efektif tetapi juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan. Sekian itu saja presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.